Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Juniarti dengan NIM C1C019-139 dari kelas R009, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirni Eka Putra, SE, MSI Sinkor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem keuangan syariah. Berikut ada 5 pokok bahasannya. Yang pertama, ada konsep memelihara harta kekayaan, memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang kedua, akad atau kontrak atau transaksi dan transaksi yang dilarang. Yang ketiga, riba dan jenis riba. Yang keempat, prinsip sistem keuangan syariah. Dan yang kelima, berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Yuk simak penjelasan dari kelima pokok bahasan berikut ini. Pada pokok bahasan yang pertama ada konsep memelihara harta kekayaan, memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi sebagai perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad dan sebagainya. Selanjutnya ada konsep kepemilikan. Harta yang baik harus memenuhi 2 kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Selanjutnya ada penggunaan dan pendistribusian harta. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain yang pertama, tidak boros dan tidak kikir atau dalam batas kewajaran yang dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, memberi infak dan sedekah, membelanjakan harta dengan tujuan untuk mencari ridha Allah dengan berbuat kebajikan. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Setiap manusia beriman yang memiliki harta melampaui ukuran tertentu diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya atau zakat untuk orang yang tidak mampu, sehingga dapat tercipta keadilan sosial, rasa kasih sayang, dan rasa tolong-menolong. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan, memberikan pinjaman kepada muslim yang membutuhkan dengan tidak menambah jumlah yang harus dikembalikan, bunga atau riba. Yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berhutang, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh ke lapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Pada pokok bahasan yang kedua ada akad atau kontrak atau transaksi dan transaksi yang dilarang. Akad dalam bahasa Arab, al-akad jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat atau Arab. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Al-Ghufran Mas Adi tahun 2002. Berikut ada jenis akad. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Fikih muamalat membagi akad menjadi 2 bagian, yaitu akad tabaru dan akad ijarah atau muawadah. Yang pertama ada akad tabaru atau gracious contract, adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak digunakan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Atau tabaru berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Yang kedua, akad tijarah atau compensational contract
merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, transaksi yang dilarang. Hal termasuk transaksi yang dilarang sebagai berikut. Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah. Aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah seperti babi, hamar, atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagainya. Riba, penipuan, perjudian, garar, ikhtikar, monopoli, bai'an najisi, suap, ta'aluk, bai'al inah, dan talaki ar-rukban. Pada pokok bahasan yang ketiga ada riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang, atau an-nuwu, mengikat, atau al-irtifa, dan membesar, atau al-ului. Imam Sarakzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwad. Yang dibenarkan syariah adalah riba. Pengaruh riba pada kehidupan manusia. Imam Razi mencoba menjelaskan alasan mengapa bunga dalam Islam dilarang. Antara lain sebagai berikut. Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi, karena riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Yang kedua, riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba, baik secara tunai maupun berjangka. Yang ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam hal pinjam-meminjam. Yang keempat, pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya. Sedang yang meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang peroleh kami berarti memberikan jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang miskin yang lemah. Jenis riba. Yang pertama ada riba nasi'ah, adalah riba yang muncul karena utang piutang. Riba nasi'ah dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Yang kedua ada riba fadl. Riba fadl adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba fadl dapat terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai atau kredit. Pada pokok bahasan yang keempat ada prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan Islam sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Yang kedua, ada pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang menerapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Yang ketiga, menganggap sebagai uang modal potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini atau konvensional, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas atau hajat hidup yang bersifat terbatas dan sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi, dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar. Yang keenam, kesucian kontrak. Oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapannya yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu pada prinsip rela sama rela. Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Hasil usaha muncul bersama biaya, untung muncul bersama risiko. Pada pokok bahasa yang terakhir ada instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok akad ini sebagai berikut ada mudarabah,
musyarakah, sukuk, dan saham syariah. Yang kedua ada akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract. Kelompok akad ini sebagai berikut ada murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Yang ketiga akad lainnya meliputi sraf, wadiah, kardul hasan, al-wakalah, kafalah, hiwalah, dan ran. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang sistem keuangan syariah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.